Assalamualaikum. Silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap, berdoa, mulai. Apa kabar semuanya? Sebelum pembelajaran PAI mulai, alangkah baiknya saya absen dulu. Muhammad Andi ada, Muhammad Syarif hadir, Fitri Hadir. Adela Hadir. hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, kelas 11. Selamat datang semuanya di semester pertama, pertemuan pertama. Kita berjumpa untuk mencari ilmu terkait dengan bab beriman pada kitab Allah. Sebelum kita ke sana, semangat kan hari ini? Kalau semangat, kayaknya perlu kita uji bagaimana suara kalian, semangatnya seperti apa. Kita bersolawat dulu ya. Oke Pak, siap, solawat dulu. Atau mau lagu kebangsaan? Terserah. Sholli wa
kami berdua memilih televisi, kemudian sudah saya pilih, kita transaksi dengan penjualnya. Setelah itu saya pulang. Sampai di rumah, yang dalam kardus itu saya bongkar. Setelah saya bongkar, di dalamnya ada televisi, ada remote, dan ada buku petunjuk. Dari situ saya mau mencoba ngetes apakah TV-nya bisa on atau tidak, TV-nya bisa digunakan atau tidak. Nggak bisa, kayaknya bisa enggak. Saya coba nyalakan, kemudian di situ ada menu. Dari menu saya bingung. Setelah itu istri saya, ya itu ada buku petunjuk. Buku petunjuk itu saya ambil, kemudian ternyata di situ ada aturan mainnya. Bagaimana cara mencari sinyal, bagaimana memilih gambar, bagaimana membesarkan atau mengecilkan volume. Buku yang ada di kecil itu di dalam kardus ternyata komplit untuk menggunakan televisi. Melihat kejadian itu, saya kaitkan dengan pelajaran hari ini, yakni ada iman kepada kitab Allah. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya, apa itu kitab? Tunjuk jari, sebutkan nama, dan apa itu kitab? Sebatas pengetahuan kalian. Ada yang tahu? Ya silakan Mas Andri. Apa itu kitab menurut pengetahuan Anda? Tahu kitab? Tahu. Benda mati atau benda hidup? Makanan atau bukan? Bukan. Tempat atau bukan? Bukan. Ada yang bisa menunjukkan apa itu kitab? Bisa kita lihat ini. Bisa kamu lihat di layar monitor. Inilah kitab. Ada namanya kitab. Ada kitab. Ada kitab. Ada kitab. Setelah kamu lihat 4 gambar yang ada di atas itu, ternyata bentuknya buku, ternyata bentuknya tulisan, ternyata bentuknya lembaran-lembaran, ternyata bentuknya buku yang sudah dijilid. Itu kitab. Sama seperti buku petunjuk ketika saya membeli televisi, ternyata di dalam kita hidup di dunia ini itu ada petunjuknya. Ada petunjuknya yang menggunakan Taurat, ada yang menggunakan Injil, ada yang menggunakan Zabur, dan ada yang menggunakan Al-Quran. Kita sebagai seorang Muslim punya petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Pengaturan diri kita, pengaturan dalam bermasyarakat, pengaturan dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan petunjuk yang namanya Al-Quran. Kita sebagai seorang Muslim dan tentunya harus beriman pada kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada bukti sumber dalilnya. Tolong salah satu di antara kalian membacakan bahwa kita sebagai seorang Muslim wajib hukumnya untuk beriman pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Silakan Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama
hukumnya wajib untuk beriman pada kitab Allah. Hari ini ada beberapa tujuan di dalam kita berdiskusi atau belajar. Tentunya dalam bab ini ada yang dinamakan kompetensi. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, kemudian ada indikatornya dan yang lain. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Kompetensi ini yang harus kita capai. Ada di dalam kurikulum 4 macam kompetisi. Bab tentang beriman pada kitab Allah. Kompetisi 1 yaitu tentang KI1, itu spiritual, yaitu terkait dengan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Dalam 4 hal ini, yang target pertama adalah kompetisi KI1, bahwa kita harus mempunyai jiwa spiritual sehingga kita menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang ada saat ini. KI2 yaitu terkait dengan sosial. Apa sih maksudnya? Bahwa dengan mempelajari bab beriman pada kitab Allah, kita ada kemampuan sosial. Setelah belajar, diharapkan kita akan ada sikap, yaitu peduli pada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman pada kitab Allah. Setelah kita belajar dan beriman pada kitab Allah, kita tahu tentang petunjuk-petunjuknya. Kemudian ada teman kita yang melanggar aturan, kemudian ada yang tersesat. Tadi dijelaskan di Quran surat apa? Quran surat An-Nisa. Di situ ada kalimat sesungguhnya sehingga ketika kita tidak beriman dan tidak menggunakan petunjuk kitab Allah akan tersesat. Ketika kita melihat imannya tersesat, kita ingatkan. Dan yang ketiga yaitu menganalisis makna iman pada kitab Allah. Dan yang terakhir K4 terkait dengan keterampilan, bagaimana kemampuan kita dalam berterampil menyajikan keterkaitan beriman pada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari, sehingga kita ada tujuan pembelajaran ini. Kita ketemu dalam satu kali pertemuan 45 menit, nggak ada tujuan, nggak mungkin. Saya punya kewajiban untuk memberikan, menyampaikan, kemudian saat menyajikan materi ini, tentunya ada tujuan. Ada 10 macam tujuan. Yang pertama, meyakini adanya kitab suci Allah. Yang kedua, peduli pada orang lain. Ketiga, mengimplementasikan perilaku beriman pada kitab Allah. Kemudian nomor 4, menjelaskan makna iman pada kitab Allah. Yang kelima, menjelaskan kandungan dalil nakli iman pada kitab Allah. Nomor 6, mengidentifikasikan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah dan orang yang tidak beriman kepada kitab Allah. Jadi kita akan tahu ada gambaran dalam berpikir kita, kemudian kita melihat ada ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, kitab Allah, dan ada yang tidak. Yang 7, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman pada kitab Allah. Nomor 8, mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman pada kitab Allah. Nomor 9, menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda hikmah dan manfaat beriman pada kitab Allah. Dan yang 10, menyajikan paparan keterkaitan antara beriman pada kitab suci Allah dengan berperilaku pada orang lain yang saling menasihati. Baik, kali ini saya bagi 4 kelompok. Dari kelompok yang saya buat ini, tugasnya beda. Kelompok pertama membahas terkait dengan apa itu kitab Taurat. Kemudian di situ siapa yang menyebarkan, kemudian apa tujuannya kitab Taurat, kepada siapakah kitab Taurat itu diajarkan. Begitu juga dengan kelompok 2, tugasnya membahas tentang kitab Zabur dan Injil. Kitab Zabur dan Injil itu silakan diskusi. Ketiga adalah kitab Al-Quran. Di situ kapan mulai adanya kitab Quran, kemudian kepada siapakah kitab Quran itu diberikan. Dan yang terakhir tentang hikmah dan perilaku dan juga cara mengidentifikasikan perbedaan orang yang beriman pada kitab Al-Quran dengan yang tidak. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk membahas
sesuai dengan tugasnya. Silakan. Silakan ditulis di kertas ya, nanti rangkumannya seperti apa, nanti hasilnya disampaikan di pembelajaran hari ini. Sudah belum? Sudah belum? Belum Pak? Belum Pak. Saya kasih waktu lagi ya. Ya Pak. Oke, sudah? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan presentasikan hasil rangkuman kelompok masing-masing kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasilnya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintari Ayu. Dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kitab tersebut berisi mengenai petunjuk bagi orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Kitab Taurat merupakan kitab suci yang pertama kali diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan di Gunung Tursina. Allah berfirman,
commandment atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai, Gunung Sinai. Adapun ke-10 isi dari kitab Taurat adalah sebagai berikut. A. Hormati dan cintai Allah Subhanahu wa taala satu sabda. B. Sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan hormat. C. Kuduskan dari Tuhan hari ke-7 atau hari Sabtu. D. Hormati ibu bapakmu. E. Jangan membunuh. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan kelompok 2, kelompok 1. Kemudian berikutnya akan disampaikan kelompok 2 terkait tentang kitab Zabur dan kitab Injil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Widyasari dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kitab Zabur dan kitab Injil. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Zabur secara bahasa berarti menulis. Kitab Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Mazmur. Kitab Zabur dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata Mizmar yang artinya nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur juga diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada Bani Israel. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang memiliki 150 surat. Kandungan kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, kitab Zabur adalah nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbari wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa adaina Daud zabura." Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang memiliki suara merdu. Ketika Nabi Daud alaihissalam melantunkan ayat-ayat Zabur, semua orang terkesima. Orang yang sakit menjadi sembuh. Jin serta burung-burung berkumpul di dekatnya untuk mendengarkan lantunan kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Isi dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam pokok ajaran, yaitu: 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Dan yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini ditujukan kepada umat Nabi Isa alaihissalam, yaitu Bani Israel, untuk dijadikan pedoman. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam pada Allah abad ke-1 Masehi, dan pada golongan atau kelompok tertentu dinamakan sebagai Bible atau Alkitab. Sedangkan pokok-pokok ajaran atau isi kandungan yang terdapat dalam kitab Injil adalah sebagai berikut. A. Memuat ajaran pokok berupa perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni. B. Perintah untuk menjauhi sifat tamak dan rakus. C. Membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. D. Menceritakan akan datangnya Nabi akhir zaman setelah Nabi Isa alaihissalam yang bernama Ahmad, yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, silakan.
akan sampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Syakila dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dalam bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan menghapus sebagian syariat dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang memiliki arti, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah
Beberapa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat keyakinan tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, terdorong untuk meningkatkan diri lebih maju karena Al-Quran mendorong umat manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkannya ke arah yang lebih maju. Yang ketiga, orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan pahala darinya. Yang keempat, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kelima, orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 4 kelompok sudah menyampaikan hasil kesimpulan dan hasil diskusinya. Bapak di sini akan mengulas kembali apa yang sudah disampaikan oleh kalian. Bisa kalian lihat pada monitor. Hari ini kita membahas tentang iman pada 3 pokok. Materi bahasanya ada 4 hal. Kita harus tahu apa itu arti iman pada 3 pokok. Kemudian dalilnya yang nomor 2, nomor 3 ada berapa macam kitab Allah dan bahasanya itu apa. Dan yang terakhir hikmah pada 3 pokok. Tadi kelompok pertama sudah memberikan tentang terkait dengan iman kepada kitab Allah. Salah satu di antaranya itu bahwa Allah menurunkan kitab Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa apa tadi? Ibrani. Kemudian kelompok 2 menjelaskan tentang adanya kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi namanya Nabi Daud. Kemudian sekaligus ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kelompok ketiga membahas tentang Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ringkasannya. Ada 4 hal, 4 macam kitab. Kapan waktunya, kemudian kepada siapa diturunkan, kepada umatnya yang namanya siapa, sudah disampaikan. Sehingga perbedaannya dari 4 macam kitab ini yaitu pada periodisasi waktunya. Bisa kalian lihat di slide. Ternyata dari 4 hal macam kitab itu dengan diturunkannya pada masa yang berbeda. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Al-Quran pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktunya 611 sampai 632 Masehi. Saya tanya, sekarang tahun berapa Masehi? 2020. Sekarang 2022. Bagi Rasul Nabi Muhammad itu ada pada masa tahun diturunkannya Quran yaitu 611 sampai 632 Masehi. Ada berapa tahun lampau kita selisih antara 2022 sampai 611? Ada berapa? 1.500. 2000 dikurang 500 berapa? 1.500. 600 berarti 1.400 tahun yang lalu. 1.400 tahun yang lalu Quran itu turun. Sehingga di sini ada yang namanya tahun 1 Masehi. Sebelum tahun 1 Masehi ada tahun sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan 12 sebelum Masehi. Kalian kan tahu pelajaran matematika. Itu ada grafik 0, 1, min 1, 2, min 2.
sebelum Masehinya itu 12 lampau. Kemudian ada Zabur diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Nabi Muhammad Nabi Isa dulu Nabi Isa pada tahun 1 Masehi. Bisa kalian hitung selisih berapa tahun antara jenjang satu kitab Taurat ke kitab Zabur itu selisihnya cuma 2 tahun. Akan tetapi dari kitab Zabur dan kitab Injil itu selisihnya cuma sekitar 9 tahun. Dari kitab Injil turunlah Al-Quran baginda Rasul ya, sekitar 610 tahun. Proses periodisasi turunnya kitab Allah itu berjenis dan tahunnya beda-beda. Taurat Bani Israil, Zabur juga masih sama, selisih cuma 2 tahun. Kaum Bani Israel, Injil kaumnya beda lagi. Dan sehingga kita pada Al-Quran 632 Masehi itu perbedaan antara jenjang periodisasi Quran. Bisa kita lihat ada video bagaimana situasi turunnya Quran. Bisa kalian lihat video-video di atas. Sampai sekarang masih ada buktinya. Itu ada 2 hirau yang ada di Mekah yang biasa kalau kita umat muslim ibadah haji ingin menyaksikan dengan mata kepalanya di mana turunnya Quran pertama kali. Itu 2 hirau pada tahun 611 Masehi, 1400 tahun yang lalu, dan masih ada wujudnya. Mereka benar-benar menunjuk wahyu. Nabi Muhammad mendapatkan Quran ayat pertama, yaitu Quran surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan atas nama Tuhan. Resep dalam menjalani kehidupan ini, kata kuncinya baca. Kita dituntut untuk membaca, kita wajib membaca, kita wajib belajar untuk menjalani kehidupan ini. Mohon maaf, kalau kita hidup kemudian tidak ada aturannya, apa yang akan terjadi? Dunia ini sebenarnya kacau. Tidak ada etika, tidak ada akhlak, tidak ada aturan lain di dalam menjalankan kehidupan ini. Sehingga ya, seperti masa-masa jahiliyah, pada saat itu manusia mengharapkan yang sudah halal membolak-balikkan, sehingga di sana mohon maaf perempuan tidak boleh derajatnya itu tidak setara seperti laki-laki. Dulu wanita hanya diperjualbelikan, wanita derajatnya sangat rendah. Akan tetapi setelah turunnya Quran, ternyata orang yang paling dihormati oleh kita adalah ibu. Ketika baginda Rasul ditanya, siapa orang yang harus menghormati pertama kali? Jawabnya ibu. Yang kedua ibu, ketiga ibu. Itu sebuah aturan dari baginda Rasul bagaimana mengangkat derajat seorang perempuan yang tadinya perempuan nggak ada apa-apanya, sekarang sangat mulia. Ada pertanyaan sampai sini tentang kitab bahwa Rasul sudah memberikan pencerahan pada kita tentang turunnya kitab Allah, sehingga bisa kita simpulkan ada Nabi Musa, Nabi Shu'aib, Nabi Isa, kemudian ada dalilnya dan hikmahnya. Terakhir tadi disampaikan oleh Mas Aldi bahwa meningkatkan keimanan kepada Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci, yang tidak termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci, yang
siap, berdoa, mulai.